Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Akbari MPD dan Ibu Dara Zulaiha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah supervisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Apriani dengan NIM 0614 1282 32 80 26. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah supervisi dengan membahas terkait studi kasus permasalahan supervisi pendidikan di lembaga PAUD. Jadi, di sebuah lembaga pendidikan anak usia dini terdapat permasalahan yang cukup signifikan terkait kualitas pembelajaran dan pendidikan anak, di mana banyak pendidik di lembaga tersebut yang merasa kesulitan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan yang mampu dalam mendukung perkembangan sosial emosional anak. Jadi, di dalam lembaga ini, beberapa anak itu tampak tidak aktif dalam berinteraksi dengan teman-temannya selama kegiatan pembelajaran. Lebih banyak memilih bermain sendiri dan tampak tidak antusias dalam mengikuti kegiatan yang telah disiapkan oleh pendidik. Hal ini menjadi perhatian karena perkembangan sosial emosional adalah merupakan aspek penting dalam pendidikan anak usia dini. Selain itu, para pendidik juga merasa terbebani oleh tugas administrasi yang cukup banyak, yang mengurangi waktu mereka untuk fokus pada perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Meskipun sudah ada supervisi dari pemimpin lembaga tersebut, namun supervisi yang ada masih dalam proses, belum terstruktur dengan baik, dan tidak memberikan umpan yang cukup untuk pendidik lebih fokus pada satu penilaian dan mereka itu hanya mengevaluasi setelah munculnya masalah, bukan dengan membuat pencegahan atau pengembangan yang berkelanjutan. Nah, masalah yang terjadi di lembaga PAUD tersebut dapat dianalisis melalui teori supervisi dari Burton dan Bruckner yang menyatakan bahwa supervisi bukan hanya sekedar pengawasan tetapi juga upaya yang diberikan kepada pendidik untuk mendukung kualitas dan pengembangan profesional mereka. Menurut Maidunuddin et al. Tahun 2021. Selanjutnya ada teori supervisi menurut Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon tahun 2020 menunjukkan bahwa supervisi yang efektif harus melibatkan 3 aspek utama. Yang pertama, mengembangkan profesional, kedua kolaborasi, yang ketiga refleksi. Berdasarkan teori supervisi pendidikan dan masalah yang dihadapi, pendekatan supervisi yang paling tepat adalah melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kolaboratif, kedua reflektif, yang ketiga formatif. Jadi supervisi yang berbasis kolaborasi yaitu di mana pendidik dan pemimpin lembaga bekerja sama dalam merancang dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang diharapkan akan memungkinkan peningkatan kualitas pengajaran secara lebih efektif. Yang kedua ada pendekatan reflektif yang dimana dapat membantu pendidik untuk terus-menerus mengevaluasi dirinya sendiri terhadap metode pengajaran yang mereka gunakan, sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pembelajaran mereka secara lebih cepat dan tepat. Dan yang terakhir ada supervisi secara formatif, yakni berfokus pada proses pengajaran yang berkelanjutan, bukan hanya pada hasil akhir pembelajaran. Jadi supervisi formatif ini akan memungkinkan pendidik untuk mendapatkan umpan balik yang membangun secara terus-menerus dan memotivasi mereka untuk terus berkembang.
Adapun solusi dan langkah-langkah implementasi supervisi pendidikan yang efektif itu mencakup 5 langkah. Yang pertama, perencanaan program supervisi yang terstruktur. Jadi, program supervisi yang efektif tentu harus dimulai dengan menyusun jadwal supervisi yang terstruktur, yang mencakup kunjungan kelas secara rutin, observasi langsung, dan umpan balik yang diberikan secara konstruktif. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan profesional. Jadi, pimpinan lembaga PAUD perlu menyediakan pelatihan atau workshop yang mendukung pendidik dalam mengembangkan keterampilan mengajar mereka. Fokus pelatihan ini dapat mencakup cara-cara merancang kegiatan yang merangsang interaksi sosial antara anak-anak, serta bagaimana cara pendidik dalam mengelola administrasi yang efisien dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga ada pendekatan reflektif dan umpan balik yang konstruktif. Jadi, setelah setiap sesi supervisi, pendidik harus diberikan waktu untuk melakukan refleksi diri terhadap kegiatan yang telah mereka lakukan. Pimpinan lembaga dapat memfasilitasi sesi refleksi ini dengan memberikan pertanyaan pemandu yang membantu pendidik menganalisis kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran mereka. Selain itu, pimpinan lembaga juga harus memberikan umpan balik yang konstruktif setelah setiap observasi, bukan hanya menilai kinerja, tetapi juga memberikan solusi dan strategi yang dapat diterapkan oleh pendidik. Yang keempat, yaitu mengembangkan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Supervisi harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak hanya pada saat masalah itu muncul. Pimpinan lembaga perlu membuat sistem evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas pembelajaran, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kolaborasi dengan orang tua. Jadi, pimpinan lembaga harus melakukan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan anak. Hal ini sangat penting untuk memperoleh masukan dari orang tua dan untuk memastikan bahwa pendekatan yang diterapkan di lembaga PAUD tersebut juga mendukung perkembangan anak di rumah. Kesimpulannya, dengan solusi tersebut diharapkan lembaga PAUD dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif, serta dapat mendukung perkembangan sosial dan emosional anak secara lebih optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.